cari ya, pilih-pilih saham mana yang paling bagus karena walaupun di level sekarang valuasi itu masih banyak yang menarik ya. Mhm, Banyak mhm, banyak saham-saham yang murah tapi tetap perhatiin kualitasnya ya. mhm, Sektor-sektor juga harus dicari mana yang tepat, mana yang paling resilient menghadapi resesi. Nah, kalau dari kami di Sukor Invest kami masih suka ya terhadap sektor perbankan karena kalau kami lihat valuasinya udah sangat murah ya, udah hampir lebih ada beberapa waktu kemarin koreksi turun dalam itu lebih murah dari 2008 sih. Jadi mhm, untuk sekarang pun banyak bank-bank plat merah yang PBV-nya di bawah 1. Sekarang rata-rata PBV itu 0,7 ya untuk bank plat merah. So far yang mhm, seperti saya sebut tadi, net interest margin bank kita pun masih stabil di 5% ya dengan despite adanya pandemi, penurunan suku bunga ya. Jadi liquidity pun masih aman karena pemerintah injek dana terus dan sebagainya. Jadi kita ngelihat untuk jangka panjang ya sektor perbankan itu masih menarik ya. Kita ngelihat untuk tahap pegang sampai lebih dari 1 sampai 2 tahun lah dengan horizon oke. investasi seperti itu saham perbankan masih menarik. Kemudian commodity related. Nah, kalau kita berkaca dari resesi waktu 2008 ya financial crisis ya waktu itu ya. Setelah financial crisis kemudian ekonomi resesi global ekonomi ya. Habis itu setelah ekonomi resesi ya ekonomi pulih kemudian siklus komoditi baru mulai jalan, balik lagi ya. Komoditi baru akan naik. Makanya kemarin ketika China udah mulai pulih ya, kemudian demand untuk CPO, batu bara, oil pun itu juga mulai naik lagi ya. Karena inventory mereka kemarin nggak terlalu banyak, jadi mereka harus banyak beli komoditi dari Indonesia dan sebagainya. Itu bisa jadi opportunity, bisa dilihat ya. Oke. Makanya hari ini juga harga harga saham CPO naiknya cukup tinggi dan kemarin juga batu bara naiknya cukup tinggi ya karena memang berdasarkan ada sentimen positif di situ. Kita bahas satu-satu ya, tadi ada 2 sektor yang disebutkan yang bisa jadi peluang untuk bisa kita pegang dalam jangka waktu, sekitar 2 tahun ke depan, tadi sektor perbankan dan sektor komoditas. Nah, kalau dari Perbankan ya. perbankan, ini kira-kira kan ada tuh tadi ya disebutkan, saham-saham bank plat merah yang kira-kira NIM-nya masih relatif, aman gitu ya Mas Tovan. Nah, dari 4 saham bank plat merah ini bagaimana, pandangannya, proyeksinya masing-masingnya Mas Tovan? Untuk di reksadana kami, untuk Bank Palemera kami bisa dibilang suka semua ya. Kami suka BRI, kami suka Mhm, Bank Mandiri, Bank Negara, BNI, dan juga BTN ya. Kami suka terutama BNI karena bisa dibilang itu bank plat merah yang paling murah ya. Terus mhm, juga BNI dengan BTN bisa dibilang eksposur mereka terhadap UMKM itu tidak sebesar yang lain. Jadi harusnya dengan di tengah pandemi ini kinerjanya nanti tidak terlalu kena dampak yang negatif ya. Karena kan pandemi kemarin ini lockdown ini imbasnya sangat besar sekali buat pengusaha informal ya, sektor UMKM ya, kemudian sektor informal. Jadi itu yang banyak kena. Banyak restrukturisasi dari sektor tersebut ya. Jadi seharusnya Bank BNI dan BTN kinerjanya masih akan lebih baik dibanding bank yang lain kalau kami punya pandangan. Kemudian untuk sektor komoditi tadi mungkin lebih saya perjelas kalau sektor komoditi lebih horizonnya bisa lebih pendek karena recovery oh untuk komoditi oke, itu akan lebih cepat ya. Ya, mhm, jadi mhm. jadi akan lebih menarik untuk sekarang bisa dilihat adalah saham-saham sektor komoditi ya, gitu. Mhm, mhm. Itu kalau untuk, investasi jangka pendek ya atau mungkin bisa trading Nah, ya, harian karena fluktuasinya cukup tinggi ya trading kalau harian ya, komoditas. betul, Mhm, mhm, betul. mhm. Tadi Ya. kalau, Kalau disebutkan untuk salah cari satu ya, ya. Gimana Mas Tovan? ya kalau untuk value investing sekarang bank udah sangat murah sekali sih. Oke, mhm, mhm. Nah terkait dengan sektor perbankan ini tadi, Mas Tovan juga sebut BNI, tapi kalau kita lihat di BNI sendiri secara year to date itu sebetulnya, masing masih terus jualan nih Mas Tovan, itu gimana nih kalau, kita menanggapi sebagai investor domestik? Iya memang, karena belum terlalu banyak dilirik sih, ya. Mmm, mhm, Jadi, memang sering di luar dari radar mereka. Kalau kita lihat, iya, BNI itu pernah sampai 10.000 bahkan kan, ya harganya sekarang 4.500, jadi upside-nya cukup tinggi. Jadi kita expect, bisa mungkin dalam 2 tahun lagi bisa balik mhm, lagi ke 8.000 sampai 9.000 sih untuk BNI. Jadi itu upside-nya lebih menarik. Kalau dibanding secara PBV pun ya, itu mhm, lebih murah lah dibanding BRI dan Mandiri ya. Jadi lebih lebih murah dari BRI gitu. Kalau dibanding BCA pun juga jauh lebih murah ya bank-bank plat mhm, merah. Jadi selain liquid juga karena kita juga untuk kebutuhan di reksadana kami ya untuk
kebutuhan liquidity, jual belinya lebih mudah juga. Jadi kita suka bank-bank plat merah tersebut. Gitu. Jadi Oke. memang untuk investor jangka panjang ya, Mhm. menurut kami bank masih cukup menarik lah untuk dipegang panjang.